Kalau kalian ngerasa tren keyboard modifikasi itu terlalu overrated dan lu sudah begitu capek dengan permainan masuk lubang kelinci, lubang buaya, ya itu beda cerita sih. Mungkin sekarang waktunya lu untuk keluar dari ranah itu dan mencoba feel baru dalam sebuah keyboard yang mengedepankan simplicitas, lebih minimalis dan premium. Karena gua saat ini sudah megang sebuah keyboard baru dari Logitech seri MX Key Mini yang bakalan gua review dan kenapa lu bakalan suka sama keyboard ini. So, buat kalian yang penasaran, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena tiap Rabu dan Jumatnya ada video baru yang menarik, dan pastiin juga nih aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung nonton video baru kalau misalkan kita upload video nantinya. Oke? So, gue udah pakai keyboard ini selama semingguan buat gantiin keyboard mechanical gue di rumah. Pengalaman saat di penggunaan, jujur ini beda banget rasanya dari lu yang biasa main di keyboard mechanical punya. It's totally different. Bukan di hal yang buruk, malah cukup bisa memberikan experience yang baru dan gua suka itu. Ya sebetulnya nggak baru-baru juga sih. Kita juga udah punya Logitech MX Key yang full size. Namun itu bakalan di-review di channel Semedia sama si Erwin bareng mouse-nya si Logitech MX Master 3. Jadi kalau kalian kepo bisa aja cek ke channel Semedia, oke? Hal yang bikin gue langsung jatuh hati sama keyboard ini sebetulnya sepele. Gue suka banget sama Logitech menambahkan gimmick smart backlit case-nya. Jadi kalau lo nggak pegang keyboardnya, otomatis mati si LED-nya. Dan ketika kita cuma hover si keyboardnya lagi, hover ya, ngambang doang, nggak dipencet keyboardnya, dia bakalan otomatis nyala lagi si backlit-nya. Dan ini pun nggak cuma di satu sisi aja. Kayak gue udah coba-coba dari banyak arah, ini masih tetap ngefek, si LED-nya nyala terus gitu. Norak, tapi memang keren banget sih. Jadi terima kasih lah buat sensor hand proximity-nya. Dan gua rasa cuma si Logitech aja yang bisa ngehadirin sebuah keyboard dengan bentuk yang unik. Dari yang kalian bisa lihat ini tipis banget bentuknya. Tinggi totalnya aja cuma di 2 cm dan ketebalan keyboardnya itu nggak lebih dari 2 desmet gua ini. Ya sekilas sih kayak si Logitech ini pakai sistem keyboard laptop, kenapa bisa setipis ini. Dan yang terpenting keyboardnya ini kokoh banget. Dan kalau lu pikir ini kopongan, enggak. Ini padat banget plus karena udah pakai kombinasi antara aluminium dan juga plastik. MX ini nggak cuma sekedar TKL-nya dari full size-nya punya. Ini lebih ke 79 keys-nya yang mana bener-bener compact banget. Ukurannya kecil banget, bahkan lebih mini dari Daxa M84 gua. Ini cuma terdapat logo Logi di sisi atasnya dan USB-C port dengan switch on off untuk keyboardnya. Switch ini nggak dijelaskan pakai apa, cuma paling ya scissor switch ala laptop paling. Dan capsnya ini punya bentuk yang enak banget, ngedom di sisi tengahnya. Feelsnya tactile dan gak berisik punya. Buat gue yang sebelumnya pakai mechanical, jujur gue gak ada komplain untuk switch low profile yang satu ini. Tapping feelnya masih enak. Paling yang gue agak kurang suka ya dari ukuran arrow-nya aja sih yang terlalu kecil buat gue. Jadi gue perlu kompromi tiap gue pencet tombol itu. Keyboard ini juga kompatibel dengan Mac karena dari legendnya sendiri sudah tertera sangat jelas. Namun si Logitech tetap jual untuk versi Mac-nya tersendiri. Ya nggak tahu sih, mungkin Mac user alergi kali ya sama yang ada bau-baunya Windows gitu ya. Sedangkan untuk shortcut di sini cukup on point. F1 sampai F3 itu buat ganti koneksi ke 3 device yang berbeda. F4 F5 buat brightness keyboardnya. F6 dictation, F7 emoji, terima kasih Logitech, F8 snapping tools, F9 mute dan unmute mic, F10, 11, 12 itu media tools, Del buat lock off Windows-nya. Yes, emoji shortcut sangat menarik sih di sini. Keyboard ini sistemnya wireless, bisa connect 3 device sekaligus pakai low energy Bluetooth dengan tanpa latensi sama sekali. Smooth banget, pairingnya cepet, reconnect juga cepet. Cuma gue kurang paham mengapa mereka menghilangkan dongle 2,4 GHz kayak dari kakaknya. Ya mungkin mereka ingin tetap simple kali ya, apalagi untuk Mac user kayak ribet banget kalau pakai dongle, jadinya ya kayaknya nggak perlu dongle lagi gitu. Dan fitur wirelessnya sebetulnya itu nggak cuma sesampai itu aja. Kalau kalian punya nih Logitech MX Master 3 atau MX Anywhere 3 yang kayak gue pegang ini nih mouse-nya, lu masih bisa nih manfaatin fitur Logitech Flow-nya, yaitu di keyboardnya ini lu bisa copy paste beda device secara wireless. Ya walaupun gua nggak pernah pakai fitur itu sih, ya jadi buat note untuk kalian aja lah.
Baterainya cuma 500 mAh pada keyboard ini, dengan indikator cuma LED aja yang nggak jelas berapa persennya. Di softwarenya juga seperti itu, indikator bar baterai aja yang nggak detail. Tapi di website sendiri, si Logitech berani nih mengklaim untuk penggunaan keyboard ini bisa tahan selama 10 hari dengan backlight nyala full dan 5 bulan non-stop nyala jika backlightnya mati. Lama banget, gokil. Plus, jangan lupa, port Type-C-nya ini juga sudah mendukung fast charging, so keyboardnya ini hampir nggak pernah butuh kabel sama sekali karena baterainya badak dan chargingnya tuh cepet juga. Untuk minus sebetulnya nggak banyak gue temuin pada keyboard ini. Mungkin kalau lo adalah user mechanical keyboard garis keras gitu ya, pasti banyak turnback yang mungkin lo nggak bakalan terbiasa atau sebel gitu. Karena feel typingnya itu beda banget dari yang biasa. Lebih ke laptop lah ya feelnya. Terus lo juga nggak dapat customisasi lagi pada keyboardnya. Ya udah jelas banget hal itu. Ya karena ini si keyboardnya cuma keyboard wireless standar aja pada dasarnya, yang hanya untuk menyelesaikan tugas doang. Just to get the job done gitu. Tapi kalau lo lihat lagi dari perspektif yang lain, sorry gue kepleset, keyboard ini tuh sangat racun menurut gue. Dari desainnya premium, eksklusif, gak ada tampang murahannya, dan yang terpenting ini minimalis, itu jangan lupa. Lalu untuk build quality-nya mantep, performance baterainya ajib, wirelessnya aman banget. Kita bisa gunain juga nih keyboard ini buat mobilitas. Kecil, ringkas, enak banget buat dibawa kemana-mana. Lo kombinasiin dengan PC lo, laptop lo, atau bahkan produk Apple sendiri, gua rasa ini bakalan saik sih. Dan yang terpenting, gua jamin ketika lo beli ini, pasti pada punya niatan buat story pamer si sensor backlightnya. Ya karena keren. Dan yang terakhir untuk harga si MX Key Mini ini cuma di 1,5 juta aja. Itu lu udah bisa dapat keyboardnya. Menurut gue ini sangat reasonable, apalagi dari lini premiumnya Logitech ya, yang mana lu bisa sandingin dengan mouse premium Logitech lainnya. MX Anywhere, MX Master bisa banget. Atau bahkan lu kombinasiin dengan mouse gaming lu si G Pro X, ini masih masuk sih. So, gimana menurut kalian dari keyboard yang satu ini? Apakah masih setia dengan keyboard customnya atau mau icip MX Key ini? Coba aja kolom di komentar di bawah gimana pendapatnya, apakah kalian suka atau tidak. Dan mungkin itu aja sih video gue dari review si Logitech MX Key Mini ini. Ya silakan aja kalau kalian mau kasih kritik ataupun saran pada video kali ini, langsung drop the comment below. Dan jangan lupa juga untuk ya komen aja lah kalau pengen gitu. Dan jangan lupa yang pasti seperti biasa, subscribe ke channel Nyantai kalau kalian belum. Untuk video terbaru kita biasa ada di hari Rabu dan Jumat. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya juga. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di nyan.teh, sama Discord kita yang linknya di deskripsi. Dan pastinya untuk follow Instagram gua dong di aldi_nwts. Oke? Jadi mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.